lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Prospek ekonomi kita nggak sejelek yang diceritakan orang-orang waktu itu. Kita akan tumbuh makin cepat dan makin cepat ke depannya. Jadi untuk Gen Z kayak saya, prospek ekonomi masa depan cerah. Dan di segmen 2 laporan khusus 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, kita sudah kehadiran Menko Pangan Zulkifli Hasan. Pak Zul, selamat malam. Apa kabar Pak Zul? Baik. Selamat malam Pak Zul. Terima kasih ya sudah datang. Langsung saja duduk, tidak apa-apa. Gini ya. Terima kasih. Oke, kita sudah memasuki segmen 2 di laporan khusus. Dan tentunya kalau tadi sudah disinggung sedikit soal manufaktur. Saya mempunyai catatan juga nih. Bagaimana kondisi yang sudah memasuki bulan Oktober, artinya kita sudah masuk ke kuartal keempat. Dan seperti apa manufaktur yang terjadi saat ini. Dan kalau ada catatannya, kabarnya memang kelas menengah turun ke kelas rentan miskin. Tekanan ekonomi sejak pandemi ini masih terus terjadi. Beban finansial, tambahan, serta industri tumbuh tapi kurang padat kerja. Nah, kalau dilihat catatannya nih, ada catatannya di layar kaca, ada seperti datanya. Bagaimana Pak Rosan melihat apakah memang pemerintah saat ini kurang perhatian kepada kelas menengah sehingga ada bagian dari kelas menengah yang turun ke kelas rentan miskin? Dari tadi nanya ke saya terus nih. Habis ini kita ke Pak Zulhas. Habis ini ke Pak Zulhas. Pak Rosan aja. Oke, tentunya kita lihat gini ya. Tentunya kita memperhatikan semua lapisan ya. Dari semua lapisan mau dari yang kecil, menengah, besar, UMKM, semua pasti kita perhatikan ya kan. Justru kita sebetulnya ingin meningkatkan daya beli kita dengan penguatan di segala sektor. Tetapi memang kenyataannya kelas menengah kita ini mengalami penurunan gitu ya. Okay. Ya kembali lagi. Catatannya berapa persen sih penurunannya? Catatannya mungkin kurang lebih lebih hafal dari Mas Derajat 5%. Ya kurang lebih sekitar 7 juta orang ya tadi. Ya sekitar 7 juta orang lah gitu. Dari kurang lebih penurunannya 7 juta orang di kelas menengah gitu. Pak Rosan, tapi kan juga salah satu Menhyu Purbaya mengatakan bahwa dan sudah dijalankan adalah menggelontorkan 200 triliun ke Bank Himbara ini ya. Tujuannya adalah untuk menyalurkan perkreditan supaya memajukan pertumbuhan kita. Apakah ini memang catatannya memang belum bergerak atau belum maksimal? Ya memang itu kan salah satu inisiatif dari Pak Purbaya yang kita sambut baik lah gitu. Ya, tapi kan memang untuk menggelontorkan itu kan dari pihak perbankan pasti kan ada prosesnya, ya kan ada proses supaya memastikan juga pemberian pendanaannya ini atau pinjamannya ini berjalan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh target-target di perbankan itu sendiri gitu. Ya memang pasti kan ada proses biasanya untuk evaluasi segala macam 1 bulan dan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan lah di perbankan, bisa 1 bulan lebih sedikit. Ya, tentunya ini memang diharapkan menambah likuiditas di perbankan gitu. Ya buat kami ini ya di perbankan memang dipacu untuk lebih bergerak lebih cepat lagi gitu ya. Okay. Tetapi dengan tetap mengutamakan asas kehati-hatian, memberikan pinjaman yang berkualitas ya untuk mendorong perekonomian yang punya dampak lebih besar terhadap seperti tadi manufacturing yang penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Oleh sebab itu dampaknya pasti positif
Tetapi memang prinsip kehati-hatian di perbankan kan juga selalu diutamakan ya. Nah Pak Menko, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, kalau tadi catatannya 7 juta ya yang menurun ke kelas rentan miskin. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari sektor pangan yang bisa dilakukan agar kelas menengah ini bisa stabil lagi? Sekarang yang pertama pangan dulu ya. Pangan itu dalam artian luas, ada karbohidrat, ada protein. Karbohidrat itu ada 2 macam, yang besar, satu beras, sangat makanan pokok kita. Yang kedua itu jagung ya. Misalnya beras, dulu Bapak Presiden mentargetkan kita swasembada 4 tahun. 4 tahun. Nah tahun lalu nih, saya mantan Menteri Perdagangan, jadi hafal ya kan. Kita impor beras 4,5 juta ton tahun lalu. Tahun ini bukan kata saya, kata BPS. Sampai akhir tahun kita akan surplus 4 juta lebih ton beras. Kita tidak impor lagi, 0 impor tahun ini. Ya, itu di gudang Bulog sekarang ada 4 juta beras. Kita sudah berani mengatakan tahun ini kita tidak impor, bahkan kita surplus 4 juta. Artinya kalau beras kita sudah swasembada. Dari 4 tahun 1 tahun. Itu satu. Kedua, kita lihat tahun lalu nilai tukar petani itu 116. Tadi saya tanya berapa? 124. Berarti ada peningkatan yang sangat signifikan. Karena apa? Saat ada 2. Pertama, produktivitasnya petani kita meningkat kira-kira 13-14% dibanding tahun lalu. Jadi produksinya naik 13-14%, jagung 9% meningkat. Harganya juga dibeli dengan harga yang naik. Ya. Misalnya tuh gabah dibeli dari 6.000, 6.500, sekarang bahkan 6.500 sampai 7.000. Jagung dari 5.000 sekarang 5,5 sampai 6,5. Sehingga sekarang orang mulai, kalau petani itu punya untung dia akan naik. Ya, jadi petani 100% dia akan menjadi UMKM ya, dagang mungkin nambah istrinya, usahanya telur ya, dan seterusnya. Itu baru dari beras dan jagung. Ya. Apalagi sekarang ada MBG. Makanan bergizi. Ini satu kebijakan yang sangat mendasar, besar size-nya, bahkan terbesar di dunia. Nggak ada yang kasih makan 82,9 juta. Di seluruh dunia nggak ada. Cuma ada di Indonesia. Tentu karena besar size-nya, berdampak luas, tentu tidak mudah. Tidak mudah. Kita tidak ingin ada yang keracunan. Bukan soal angka. Satu pun anak kita nggak boleh terjadi. Oleh karena itu kita evaluasi terus menerus untuk melakukan perbaikan. Saya baru terima Kepres 3 hari yang lalu sebagai ketua tim untuk melakukan koordinasi. Nanti dibagi MBG itu. Ada penyelenggara. Itu Pak Dadan memimpin. Nanti kalau penyelenggaraannya belum bagus ya tentu nanti akan sempurnakan, ada 3.000 satu dapur. Artinya memang kebijakan dan stimulan tetap terus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita masih masih bisa saya selesaikan dulu? Boleh, silakan. Ya. Nah, sebetulnya banyak saya jelaskan tapi ini karena sudah dipotong saya singkat saja. Dampaknya makan bergizi itu ya, dampaknya kalau 82,9 juta itu sudah penerima manfaat. Kalau kita butuh 1 telur saja satu hari, maka kita perlu 82,9 juta telur satu hari. Bayangkan itu nanti peternak, penggemuk ayam, ya kan, petelur itu akan bergerak. Kalau kita perlu daging ayam 1 potong, maka kita akan perlu 82,9 juta potong. Tapi tahan dulu sampai di situ, nanti MBG karena masih kita lama punya satu segmen khusus untuk bahas MBG. Tapi kita masih coba mencatat dari sisi manufaktur. Ini kan kalau dilihat banyak kebijakan, banyak stimulan yang dilakukan pemerintah. Intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya baik. Tapi kalau dilihat dari catatan Mas Farul sendiri, sentimen publiknya seperti apa, Mas Farul? Iya, pada dasarnya memang kebijakan yang baik itu juga dibutuhkan sebuah komunikasi yang kuat pula. Nah, kita harus akui kemarin mungkin di awal-awal pelaksanaannya, program hasil terbaik cepat itu mungkin ada sedikit miss di komunikasinya. Ini yang harus kita perbaiki. Nah, seperti tadi kalau kita bahas ya, kalau kita lihat ada cerita keracunan, itu kan secara statistik itu sangat sedikit.
Tapi memang itu adalah hal yang harus seperti Pak Prabowo bilang, harus zero defect ya, harus zero defect, tidak ada yang keracunan. Ini yang sebenarnya harus lebih intens dikomunikasikan kepada masyarakat. Karena sebagian besar orang ini pada bingung sampai hari ini. Apakah semua sekolah dapat? Kan pada dasarnya semua sekolah ditawarin, kalau ternyata merasa tidak cocok, itu kan tidak ada paksaan juga terkait di sini. Ini yang pada dasarnya komunikasinya itu harus dibuat intens sehingga sentimen di publiknya bisa membaik. Tapi terkait sentimen publik, yang paling penting itu terkait pendapatan dan daya beli. Walaupun pertumbuhan ekonomi kita 5,12, pertumbuhan konsumsi nasional masih 4,97. Nah, ini yang saya lihat, ini ruang untuk improvementnya sangat besar di sini. Nah, mungkin kalau terkait dari Pak Rosan tadi ngomong banyak investasi, Pak, yang saya lihat mungkin kalau dari sisi konsumsi, Pak, mau naik. Mungkin pertanyaan yang bisa muncul dari saya, tahun depan kira-kira Danantara mau hire berapa orang, Pak? Itu mungkin hal yang lebih mau langsung dijawab kali, Pak Rosan? isu yang menarik untuk dibahas, kira-kira seperti itu. Langsung dijawab mungkin? Oke, terima kasih. Kalau bicara Danantaranya sendiri, bicara Danantara, saya bukan bicara BUMN di bawahnya ya. Justru saya tuh di Danantaranya, saya justru nggak mau banyak-banyak. Kenapa? Karena saya menjaga yang bekerja di Danantara itu berdasarkan meritokrasi. Berdasarkan benar-benar yang mempunyai kualifikasi yang tinggi, tetapi mempunyai integritas, akuntabilitas, dan juga harus mempunyai track record yang baik dan benar. Ya, itu. Jadi kalau di level Danantara ini, justru saya mau sangat-sangat tidak perlu banyak orang di dalamnya. Enggak, saya mau benar-benar efisien gitu ya. Tapi memang mungkin kalau di BUMN-nya yang memang penyerap, mungkin yang di BUMN sekarang 1,9 juta orang ya, totalnya. Ya tentunya dengan ada Danantara, dengan ada investasi-investasi yang akan kita lakukan, tentunya kita ingin itu meningkat. Peningkatannya kembali lagi tidak hanya dari segi jumlah, tapi juga dari segi kualitas. Nah itu yang peran Danantara yang memang salah satunya adalah dalam saat kita berinvestasi, salah satu kriteria yang kita taruh bukan hanya dari segi return atau keuntungan, tapi yang paling penting adalah yang kedua, penciptaan lapangan kerjanya berapa banyak. Itu salah satu indikator yang kita pakai untuk pada saat kita berinvestasi. Yang menjadi sorotan adalah bukan hanya bagaimana kita menggerakkan investasi di dalam negeri agar semakin banyak lagi investor yang datang ke Indonesia kemudian untuk menghasilkan mungkin lahan-lahan baru gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pelaku usaha di dalam negeri, Pak Sandi? Karena banyak sekali di awal tahun saja kita tahu ada terjadi PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, pabrik banyak yang tutup. Ya, tentunya ada beberapa kendala dan itu yang menjadi harapan kita semuanya, yaitu mungkin dalam satu kata itu kita sangat mendambakan adanya kepastian. Jadi kepastian ada beberapa, yang pertama dari segi masalah kebijakan-kebijakan, ya kita harapkan konsisten, tidak tumpang tindih, ya antar kementerian lembaga, pusat daerah dan sebagainya, itu klasik lah. Tapi mungkin saya langsung bicara hal-hal yang langsung contohnya lah. Ya, jadi terima kasih sebelumnya juga Pak Rosan, PP 28 dan turunannya ya, permen investasi sudah keluar, itu sangat membantu kita Pak. Kembali lagi ke kemudahan investasi langsung konstruksi yang dulu sudah pernah berhasil. Dan ada service level agreement yang kita harapkan sehingga seluruh perizinan itu bisa ada target waktunya selesai kapan. Karena sekali lagi, saya ambil contoh misalkan ada beberapa yang menurut kami yang sudah sangat kelewatan. Mohon maaf saya pakai kata seperti itu. Apa contohnya? Contohnya misalkan di masalah-masalah tata ruang dan pertanahan. Jadi atas nama ketahanan pangan itu lahan-lahan yang sudah peruntukannya ditentukan untuk kepentingan industri, sudah masuk disahkan di dalam rencana tata ruang wilayah, sudah keluar izin lokasinya, sudah dibebaskan. Ini belakangan ini kemudian kena dalam tanda kutip potong dengan yang namanya lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang kemudian itu betul-betul para pengembang, dan ini mungkin ada satu industri otomotif yang sangat besar sekali yang baru masuk juga ketar-ketir juga gitu loh. Ini nggak boleh terjadi, karena kalau itu betul-betul terjadi, wah ini betul-betul. Berapa titik yang terjadi dari catatan Apindo? Ada beberapa, dan memang ada 8 provinsi yang waktu itu ditetapkan ya. Dan ini yang betul-betul kita khawatir ya. Karena ya sekali lagi kepastian itu
akan sulit. Yang namanya sertifikat tanah sudah dikeluarkan oleh BPN, sudah dipecah atas nama investor, itu pun juga di dalam proses untuk perpanjangan di BPN ternyata masih ditahan. Karena memang ada masalah itu. Oke, itu diambil alih oleh? Kenapa? Diambil alihnya oleh? Mohon maaf, jadi ya Kementerian Kehutanan, Pertanian dan segala macam. Karena apa? Mungkin mereka nggak salah juga. Itu yang kita dambakan yang namanya one map policy, kebijakan satu peta nasional itu belum terwujud. Sehingga mungkin di satu sisi BPN sudah bisa mengesahkan tata ruang. Menurut versinya dia, menurut kami harusnya ini versi nasional. Kami tangkap. Sudah keluar HGB, sudah dipecahkan atas nama investor asing apalagi. Tapi tetap dari kementerian yang lain merasa enggak, itu petanya masih masuk kita punya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang mungkin sangat krusial menurut kami. Tapi ini karena tidak ada Kementerian Kehutanan dan Kementerian apa tadi Pak? Saya bisa jawab. Mungkin bisa dijawab nih. Apakah menerima informasi seperti ini? Saya lingkungan kehutanan. Ya. Silakan Pak Menko. Jadi memang kebijakan Bapak Presiden ini kebijakan yang mendasar, ya. Kita 28 tahun ini kan pasar bebas. Ya. Ekonominya, politiknya, ini mulai ditata. Sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka, ekonomi Pancasila, kebersamaan, gotong royong, ya, kerakyatan, kira-kira gitu. Oleh karena itu dalam penataan itu tentu ada bersinggungan ini seperti tambang misalnya, ya, ada juga yang perkebunan sawit sedang ditertibkan, ya kan. Tentu ada yang semua salah mungkin, ada juga yang mungkin separuh salah, ada juga mungkin yang nggak salah terkena. Maaf saya potong Pak Zulhas. Artinya ini sesuai dengan plan yang direncanakan pemerintah. Apa yang terjadi di lapangan? Seperti yang bisa saja ada dampak, ya, ada dampak seperti makanan tadi itu kan. Kita kan tidak ingin ada risiko. Tapi dari satu kebijakan yang luas yang mendasar, biasanya itu ada dampak. Tentu nanti bisa komplain kan. Bisa disampaikan. Ini juga udah ketemu saya kok. Langsung ya. Baik. Ya, kalau jadi kita setitik bukan berarti semua salah kan. Bisa saya tambahkan? Silakan singkat saja. Jadi nanti tahan dulu Mas Derajat ya. Tapi kita mau lihat dulu sebenarnya catatan dari jurnalis atau Kompas TV begitu ya. Ini sebenarnya catatannya bagaimana sih selama 1 tahun pemerintah Pak Prabowo. Tadi kita sudah ngomongin Mbak Mega soal investasi, terutama manufaktur yang saat ini sedang kita bincangkan. Baik, sebenarnya ada 2 catatan langsung untuk Pak Rosan dan Pak Zulhas juga. Yang pertama Pak Rosan tentang iklim investasi di Indonesia. Ya datanya memang naik dibandingkan triwulan sebelumnya Pak Rosan. Tetapi kalau kita melihat investasi asing Pak, itu juga naik dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun kalau kita tarik 1 tahun belakangan Pak, investasi asing kita turun. Pertanyaannya, kenapa asing sampai seolah enggan berinvestasi ataukah kita memang tidak bersahabat lagi dengan asing? Saya ambil contoh Pak, yang belum lama terjadi adalah kelangkaan bensin di SPBU swasta. Ya kan? Itu juga menyangkut masalah iklim investasi, bagaimana ke depannya. Tapi itu baru sedikit catatan saya Pak. Catatan saya yang paling banyak tentang iklim investasi, baik PMI kita memang levelnya masih ekspansif Pak. Tetapi satu catatannya penyerapan tenaga kerjanya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya turunnya signifikan. Pak Rosan tadi bilang 2.500 turun menjadi 1.300 karena banyak yang padat modal. Itu adalah catatan yang harus Bapak, ayolah Pak cepat dibenahi. Karena begini, kami di redaksi membacanya, baik Kementerian Investasi, BKPM maupun Danantara, keduanya itu seakan lebih banyak mempromosikan proyek-proyek investasi baru. Saya menyambung Pak Sani, sedangkan bisnis-bisnis existing kok seakan tidak ada dukungan. Insentifnya bla 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 lain. Pak Sani merasakan sendiri tadi. Oke, karena waktunya singkat, saya pindah ke Pak Zulhas. Pak, ekonomi 5,12%. Sebentar Mbak Mega, ini soal investasi dulu ya. Tadi pertanyaan ke Pak Rosan, nanti habis ke Pak Zulhas ya, masih banyak soalnya. Yang pertama tadi Pak, yang dipertanyakan adalah soal kelangkaan BBM begitu, yang kemudian ini nampaknya juga tidak, ya kita harus pro ke investasi investor dalam negeri, tapi juga bagaimana dengan investasi asing, apakah alergi atau tidak. Yang kedua adalah tadi soal
PMI manufaktur juga naik. Manufaktur. Kecenderungannya begini Pak, kami membacanya padat modal sekarang, tapi begini seolah-olah ini Bapak ingin ada industri baru, tapi industri yang lama dibiarkan mati seperti itu. Sudah ditangkap, silakan Pak Rosan. Terima kasih. Ini, saya jawab dulu yang pertama tadi yang disampaikan adalah mengenai investasi. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu kan memang meningkat investasi asing ya saya bicara ya. Memang kalau kita lihat kontribusinya investasi asing dan PMDN pada kuartal ketiga ini memang kurang lebih yang asingnya itu 45%, lokalnya itu 55% kurang lebih. Tadi kalau dibilang turun dibandingkan tahun sebelumnya, turunnya itu memang betul tapi cuma 1%. Turunnya itu 1%. Jadi angkanya kurang lebih tuh 644 triliun. Yang tahun sebelumnya tuh 646, jadi bedanya itu hanya 1%. Tetapi kita melihat justru yang dalam negerinya meningkat kok gitu ya. Tapi ini kan kuartal ketiga. Nah ini biasanya pada kuartal keempat itu angkanya berdasarkan data historis itu biasanya penanaman modal asing akan meningkat ya. Jadi karena ini kan baru tiga kuartal. Jadi kalau kami melihat dari data-data yang masuk awal, walaupun sekarang kan 3 bulan terakhir nanti adalah bulan Oktober, November, Desember. Kita melihat sih nanti dalam 1 tahun penuh dibandingkan tahun sebelumnya trennya tetap akan meningkat. Itu yang pertama ya. Kemudian memang kami juga nih secara terus-menerus itu selalu mencoba meningkatkan iklim investasi, itu kan salah satu kuncinya juga. Iklim investasi satunya apa sih? Ya rule of law lah, kepastian hukum ya kan. Itu nomor 1 lah rule of law-nya. Yang dimana tadi seperti disinggung oleh Pak Sani, kita ini buat sharing aja ya, dengan cepat ya saya sampaikan. Ini nih kita baru saja mengeluarkan pemerintah tuh tadi PP 28 ya. Dan yang dimana sekarang dari Kementerian Investasi kita berinisiatif, kita majukan ke Bapak Presiden. Tadinya sekarang 18 kementerian dan lembaga itu perizinannya terintegrasi sekarang di kementerian kami. Kalau dulu ada yang namanya tadi sebut service level agreement, di mana misalnya contohnya itu pintunya masuk ke alamat kami, memang betul. Tapi diverifikasi oleh kementerian terkait. Misalnya kementerian 18 kementerian. Nah, di situ kita ada perjanjian tuh. Ini biar semuanya paham dulu nih. Misalnya 10 hari harus kembali ke kami gitu ya. Tetapi dalam catatannya benar. Lebih dari 10 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Bahkan lebih dari setahun. Tapi sekarang dengan ada perjanjian baru, dengan ada PP nomor 28 itu, apabila dalam waktu 10 hari kementerian terkait tidak kembali ke saya, otomatis saya keluarkan izinnya. Itu namanya fiktif positif dan itu baru berlaku bulan Oktober kemarin dan saya sudah mengeluarkan 132 berdasarkan aturan PP 28 untuk perizinan karena kita ingin memberikan kepastian hukum, ketepatan waktu, dan juga meningkatkan iklim investasi. Terima kasih. Dan tentunya yang menjadi sorotan kita dan akan kita bahas di segmen selanjutnya adalah terkait dengan daya beli masyarakat yang rendah dan situasi ekonomi global yang membuat sektor industri juga tidak bergairah. Tapi yang juga menjadi catatan kita di sini yang sudah tidak sabar kita bahas tadi adalah makan bergizi gratis. Sudah ada Menko Pangannya, kita kembali usai jeda.